Assalamualaikum sahabat muslim yang budiman. Mungkin inilah salah satu alasan mereka membenci umat Islam. Jadi, silahkan tonton dan simak video ini sampai selesai, agar kalian tidak gagal paham. Bangsa Yahudi telah menjadi satu ras yang menjadi sorotan dunia karena kekejamannya. Sudah jadi rahasia umum, di mana Israel yang mayoritas dihuni oleh Yahudi telah menjadi bukti kekejaman mereka. Mereka dengan mudahnya membunuh umat Muslim Palestina. Mereka membunuh Muslim Palestina tanpa belas kasihan, layaknya membunuh nyamuk. Ironisnya, mereka sudah menanamkan rasa kebencian kepada Islam, dimulai sejak kanak-kanak. Sejak kecil, anak-anak Yahudi sudah didoktrin untuk membenci umat Islam. Hal ini didasari atas kepercayaan mereka terhadap ayat-ayat di kitab Talmud milik mereka, yang mereka anggap sebagai kebenaran hakiki. Di mana dalam isi kitab mereka tersebut, dihalalkan bagi mereka untuk membunuh umat lain, selain bangsa Yahudi. Hal ini menyebabkan mereka merasa bangga dengan darah keyahudian mereka, dan menganggap orang non-Yahudi sebagai kaum yang hina. Dalam kitab Talmud mereka, disebutkan bahwa orang non-Yahudi dari berbagai ras maupun agama, dikatakan sebagai sampah. Sehingga kaum Yahudi pun menganggap bahwa ras mereka lebih unggul dibandingkan dengan ras apapun di dunia. Seorang bernama Shneur Zalman dari Liadi, yang merupakan pendiri Lubavitcher Hasidisme, mengajarkan bahwa ada perbedaan yang hakiki antara jiwa Yahudi dengan kaum selain Yahudi. Menurutnya, jiwa Yahudilah yang bisa memancarkan cahaya ilahiyah. Hal ini menyebabkan mereka merasa bangga dengan darah keyahudian mereka, dan menganggap orang non-Yahudi sebagai kaum yang hina. Dalam kitab Talmud mereka, disebutkan bahwa orang non-Yahudi dari berbagai ras maupun agama, dikatakan sebagai sampah. Sehingga kaum Yahudi pun menganggap bahwa ras mereka lebih unggul dibandingkan dengan ras apapun di dunia. Seorang bernama Shneur Zalman dari Liadi, yang merupakan pendiri Lubavitcher Hasidisme, mengajarkan bahwa ada perbedaan yang hakiki antara jiwa Yahudi dengan kaum selain Yahudi. Menurutnya, jiwa Yahudilah yang bisa memancarkan cahaya ilahiyah. Sementara jiwa non-Yahudi sepenuhnya jahat dan tidak bisa diselamatkan. Berkat fanatisme mereka terhadap doktrin tersebut, maka mereka menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk membunuh kaum non-Yahudi. Doktrin ini jugalah yang menjadikan kaum Yahudi tidak memiliki hati nurani dalam memperlakukan kaum lain. Alhasil, anak-anak Yahudi yang masih polos pun sudah membenci Islam dari kecil akibat doktrin tersebut. Hal ini menyebabkan kebencian mereka terhadap Islam tumbuh mendarah daging. Inilah salah satu alasan mereka untuk menindas Palestina yang mayoritas Muslim sampai berlarut-larut. Maka jangan heran jika ada anak Yahudi yang dengan tega menendang seorang wanita Muslimah Palestina tanpa alasan. Hal ini telah membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah, itulah petunjuk
yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 120. Wahai sobat muslim, jadi, itulah hal yang mendasari orang Yahudi untuk membenci kaum non-Yahudi terutama Islam. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sobat muslim. Sampai di sini pembahasan saya di video kali ini. Dukung terus channel Muslim Milenial 21 untuk terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga channel ini terus membagikan seputar informasi Islami kepada kalian semua dan menjadi ladang pahala jariah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih ikhwah fillah. Hamdan kasiran wa syukronillah. Billahi fisabil haq. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.